Kita cek pakai avometer digital dulu. Ini buat kalian yang belum tahu gimana menggunakan avometer digital untuk ngecek kipas angin, aku tunjukin caranya. Yang perlu kita setting adalah selektornya. Kita pindahin ke dioda seperti ini. Kalau misalnya kita cek steker dari kipas anginnya nyambung di nomor 1, 2, dan 3, artinya kipas angin itu punya kemungkinan masih bisa diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Ada kipas angin rusak nih. Nggak tahu, aku lupa diceritain sama yang punya rusaknya apa. Jadi ayo langsung kita cek aja ya. Ya yang jelas nggak hidup lah. Soalnya kalau hidup dia nggak rusak. Kalau nggak rusak nggak masuk ke bengkel. Ayo, langsung kita cek kipas anginnya. Kita cek pakai avometer digital dulu. Ini buat kalian yang belum tahu gimana menggunakan avometer digital untuk ngecek kipas angin, aku tunjukin caranya. Yang perlu kita setting adalah selektornya. Kita pindahin ke dioda seperti ini. Kalau misalnya kita cek steker dari kipas anginnya nyambung di nomor 1, 2, dan 3, artinya kipas angin itu punya kemungkinan masih bisa diperbaiki. Kita lihat, ini adalah switch tarik untuk nomor dari speed. Kita pilih random aja, terus kita cek seperti ini. Kalau dia nyambung tuh nanti bakal muncul angka 3 digit. Kalau 1 digit di sebelah kiri artinya ya dia rusak. Kita lihat tuh, nyambung. Kita pindahin ke yang lain, nyambung nggak dia? Nah ini nggak nyambung, berarti ini nomor 0 kayaknya. Sekarang kita cek lagi, oh nggak nyambung. Kita pindahin lagi, kita cek lagi, nyambung. Nomor 2 kayaknya. Ini nomor 3 kayaknya. Tuh, kalau kita pindahin dia off pasti. Kita lihat tuh kan, off kan. Kalau misalnya kita pindahin lagi, dia mati. Ini saklar nomor 1, ini saklar nomor 2. Tuh nyambung, artinya saklarnya rusak. Saklar nomor 1 itu rusak, sedangkan nomor 2 dan nomor 3 masih bagus. Ayo kita buktiin dugaan barusan ya. Barusan kan kita menduga saklar nomor 1-nya rusak. Jadi ayo langsung kita tes. Ini nggak tahu ke saklar nomor berapa sekarang. Kita colokin aja ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupin. Nggak hidup. Ini nggak hidup juga. Wih, ternyata aneh, bisa nyambung tapi nggak hidup. Wah, menarik ini. Kita cabut, terus kita tes deh baling-balingnya seret apa enggak. Kalau baling-balingnya seret, ya berarti busingnya minta diganti dengan busing yang baru. Ngelepas casing itu gampang, seperti ini. Nggak usah pakai obeng, diginiin aja. Tuh, lancar tuh. Kita bongkar dulu lah ya bagian saklarnya. Ada beberapa buah skrup di sini, dibukain aja. Jangan lupa dicabut dari arus listrik 220 volt. Kalau enggak nanti kalian kesetrum pula. Satu lagi. Kalau kalian pengen beli barang kayak gini nih, apa nih namanya ya? Besi gantungan kipas angin, wall fan. Kalian nanti bisa cek di keranjang. Nanti insya Allah aku taruh di sana. Nih kita lihat saklarnya.
kayaknya sih oke. Kabel warna merah, kabel warna putih, kabel warna biru. Kayaknya sih oke saklarnya. Yang bikin aku heran kenapa waktu dicek pakai avometer dia tuh nyambung, harusnya kan nggak boleh nyambung. Aneh sih, baru kali ini aku dapetin kipas angin yang kayak gini. Apa spoolnya sebagian putus ya? Aku ambil avometer lagi deh, seperti ini. Kalau misalnya switchnya aku tarik, nih, coba tes, tuh nyambung loh. Artinya arus listrik tuh bisa masuk ke spool. Nih, aku tarik nih, yang kedua kali. Tuh, angkanya pun beda sama yang tadi. Bisa masuk. Yang satu lagi. Yang satu lagi nggak bisa masuk. Tes lagi, satu lagi. Tuh, nggak masuk. Ini nomor 0 kayaknya nih. Sekarang yang ini, nomor 1. Ingat ya, 835. Tuh. Yang ini, nomor 2, 751. Nih. Tuh, mati. Jadi matinya tuh ada 2 di sini. Ini sih murni masalah spool ini. Ada yang lepas ini di dalam spoolnya atau putus. Jadi harus bongkar spool deh kalau kayak gitu. Wah, makin repot kerjaannya. Cuman benerin saklar, ganti saklar gampang. Aku seneng kerjaan kayak gitu. Tapi kalau misalnya harus bongkar spool, gimana? Menurut kalian dikerjain apa enggak nih? Apa kita udahin aja videonya? Kerjain aja lah ya. Hujan lebat. Pending service. Hujan lebat guys. Udah cukup istirahatnya. Sekarang kita lanjutin kipas angin ya. Ada kabel yang ternyata tuh mau putus. Ini dia. Biasanya karena kegencet sama casing, karena masangnya kurang pas. Coba kita benerin dulu kabelnya ya, terus kita tes. Ini loh. Nih. Meskipun biasanya masih nyambung sih, tapi kita tes aja lah dulu. Kita putusin, terus kita sambung. Siapa tahu spoolnya nggak rusak kan? Lebih untung, hemat waktu. Kita sambung seperti ini. Kita balik terus kita hidupin, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah saya colokin ke arus listrik 220 volt. Tuh kan? Mau muter lo tadi. Gak kuat muter dia. Ini nomor 0. Ini berdengung nih. Tuh. Berdengung dia. Jadi harus bongkar spoolnya. Stekernya kita tes lagi deh. Kira-kira gimana nih setelah dilakukan pemotongan dan
penyambungan kabel tadi. Setelah dilakukan pemotongan dan penyambungan kabel tadi, tuh nyambung 775. Kita pindahin switchnya, nggak nyambung, pindahin lagi, nggak nyambung, nyambung, pindahin lagi, nyambung, pindahin lagi. Ternyata sama aja. Artinya kabel yang merah ini sebetulnya memang nggak bermasalah, cuman dia kejepit aja. Dan ternyata kipas angin ini berdengung, ada bagian yang lepas di spoolnya kira-kira. Kita bongkar aja. Udah pada tahu lah ya gimana cara bongkarnya. Gampang loh. Bongkarnya itu cuma kayak gini aja. Ini diputar ke kanan. Nah, gini. Terus ini ditarik. Tuh. Terus itu ini diputar ke kiri. Dratnya ini. Sampai dia lepas. Tuh. Terus itu baru ini kita congkelin nih pakai obeng min. Ini dicongkel kayak gini. Ini juga. Jadi dia bakal longgar. Tuh. Ini juga nih. Sini biasanya sih pakai skrup. Ya, dia pakai skrup. Ada yang pakai skrup, ada yang pakai klip aja. Masukin obeng gede, kita putar ke kiri. Agak susah nih. Udah lepas. Nih bisa kita lepas. Baru kita ngelihat kapasitornya nih. Kita lihat kapasitornya. Ukurannya adalah 1,2 mikrofarad, 400 volt AC. Kayaknya sih masih bagus. Coba kita lepas dulu. Kita lihat kalau di bagian bawahnya tuh ada sedikit aja retak, biasanya dia rusak. Ini setelah aku perhatikan, kapasitornya nggak rusak ini. Jadi kita pasang aja lagi. Kita fokus ke spool aja deh. Nah, kalau bongkar spool sih biasanya bagian depan ini harus kita lepas. Kita cari posisi yang pas seperti ini. Nah, ini kita lepas 4 buah skrupnya. Panjang banget ya. Buset. Biasanya pendek-pendek aja, ini panjang banget. Singkat cerita sampai terlepas seperti ini. Kita simpen aja dulu. Skrupnya nyangkut nih, biarin aja. Ini terus kita apain? Ini kita bongkar. Biasanya sih kalau kita bongkar spool, banyak yang kita bongkarin, hampir semua bagian kita lepas kecuali saklar. Ini pun harus kita lepas, karena ini kalau nggak dilepas nanti
kerepotan kita. Terus skrup ini juga kita lepas dari posisi dulu, susah nih posisinya, kejepit. Tapi dari sini bisa lah. Oke. Kita tarik kayak gini. Nah, ini kalau bisa diputus, aku putus nih, ribet tahu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bongkar casingnya. Casing dari spool. Yang kita butuhin adalah alat yang namanya tang buaya, seperti ini. Kita setting dulu tang buayanya. Kenapa kok pakai tang buaya? Karena kalau cuman kita buka pakai obeng, nanti biasanya dol. Jadi supaya mur bautnya aman, kita butuh tang buaya seperti ini. Kita setting ulang tang buayanya. Oke. Nah, kita giniin, baru dia mau berputar murnya. Oke, udah longgar 2, tinggal 2 lagi. Satu lagi. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita putar manual, pakai tangan bisa. Bahkan kadang-kadang nggak perlu pakai obeng loh. Tuh, pakai tangan aja kan. Satu. Yang ini nggak mau nih. Yang ini harus dibantu obeng dikit. 2. Ini juga. 3. 1 lagi. Minta dibantu obeng juga ternyata. 4. Akhirnya kita udah sampai tahap ini. Sekarang ini kok businya agak macet ya. Biasanya sih karena enggak. Karena posisinya udah berubah waktu skrup atau mur bautnya yang tadi kita lepas. Jadi dia agak sulit, tapi kalau kita pasin lagi dia lancar seperti ini. Selanjutnya adalah ini kita tarik aja. Ini kita tarik, kita giniin. Iya. Ini kita lepas. Posisinya jangan dirubah ya, biar gini aja. Biar nggak repot nanti nyentrinnya. Aduh, ini udah menceng lagi. Udah deh. Pokoknya gitu ya. Ini lepasin kayak gini. Terus ininya yang coba kita cek. Sekarang ini coba kita lepas spoolnya. Hati-hati, pelan-pelan, karena dia gampang rusak, gampang putus. Kita lepasin dari casingnya. Kita mau cek, ada yang putus di sini, tapi mana kelihatan? Nggak kelihatan sama sekali. Bagian putusnya di sebelah mana? Kita harus lepasin ini satu persatu. Yang terpenting kita cek untuk ke jalur kapasitornya nih. Jangan-jangan dia udah putus di dalam. Selanjutnya adalah kita lepasin beberapa buah benang ini. Nih, ini adalah benang yang berfungsi untuk mengamankan spoolnya supaya nggak berserakan. Jadi ini harus kita putusin. Hati-hati tapi ya, jangan sampai kena rambut spoolnya. Selesai nanti.
nggak kuat ternyata pakai benang, pakai gunting. Harus pakai tang seperti ini. Iya, baru mau putus kalau pakai tang. Sampai benangnya ini putus. Ada 4 benang yang saya putus di sini. Kita fokus ke kabel kapasitor dulu ya. Kabel kapasitor kan warnanya hitam. Ini nih kabelnya nih. Ada 2. Ini coba kita ambil pelan-pelan ya. Ini sama bawahnya. Pelan-pelan banget. Ini lengket karena udah diresin. Kita lihat di dalamnya putus apa enggak dia. Nah, di sini saya mau fokus ke kabel warna biru. Kenapa gitu? Karena kabel warna biru adalah kabel speed nomor 1. Saya udah cek saklarnya aman, nyambung. Cuman di kabel warna biru sepertinya putus. Dan begitu saya tarik kabel warna birunya, ternyata saya beneran nggak nemuin sambungannya ada di mana nih. Putus tuh. Yang lain kan masih ada, misalnya nih itu yang warna putih masih ada kabel tembaganya kan, menggabung sama kabel warna putih. Yang warna merah gitu juga nih tuh. Tapi yang warna biru nggak ada sama sekali, nggak tahu sambungannya kemana ini. Coba saya cari tahu dulu di dekat sini ya, kayaknya nggak jauh-jauh dari sini lah. Akhirnya ketemu guys, ini dia. Ternyata emang nggak jauh dari situ. Nggak kelihatan ya. Ini loh, di ujung dari probe merah nih. Ini dia nih. Tuh, ini dia. Jadi ini harus kita sambung dengan kabel warna biru ini. Masalahnya nih bisa disambung apa enggak. Tipis betul. Kita usahain lah. Kita solder. Sekarang kita solder. Siapin sebuah solder 40 watt dan timah. Memang saya sukanya pakai yang 40 watt. Udah sering pakai yang lebih dari 40 watt, nggak awet malahan. Jadi ya udah pakai 40 watt aja, lebih awet juga. Kayaknya sih udah panas nih. Coba saya cium dulu. Alhamdulillah udah panas. Sekarang ayo kita solder. Dah, gitu aja. Coba kita tes nyambung beneran apa enggak dia. Jangan lupa habis itu dikasih selongsong kabel. Kasih selongsong kabel secukupnya aja. Terus kita masukin, kita panasin pakai solder juga boleh. Meskipun ada yang bilang nggak bagus manasin pakai solder karena solder bisa rusak, tapi ya pandai-pandai kita lah ya, jangan sampai rusak soldernya gitu. Kenapa kok solder bisa rusak? Bukan soldernya rusak sebetulnya, mata soldernya rusak. Tapi kan mata solder itu kalau kita pakai buat manasin isolasi bakar kan dia nggak ada lapisan yang nempel ke mata solder, jadi rasa sih awet. Mungkin itu cuma mitos aja. Udah, terus kita pasang lagi. Oh iya, ada satu lagi. Banyak ya ini kerjain. Kita pasang kabel tis. Pertanyaannya, kenapa kok aku nggak bongkar sekalian bagian yang nyambung ke kapasitor?
seperti yang aku pengen buka sebelumnya, karena nggak kelihatan putus gitu. Jadi males mau bongkar-bongkar, gitu aja lah ya. Jadi jalur yang nyambung ke kapasitor nggak bakal aku lepas. Ini bakal aku kabel tis, terus aku pasang, terus kita tes. Kalau misal berhasil ya syukur, kalau misalnya nggak berhasil ya kita bongkar lagi, mau gimana. Pasang kabel tis seperti ini, pelan-pelan. Jangan sampai ada kawat yang putus karena ketekan kabel tis. Oke. Sekarang ayo kita uji coba. Saya colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupin. Nggak mau loh. Nggak mau. Spoolnya udah rusak total ini. Dipancing pun nggak mau. Mati. Kalau gini sih happy ending jadinya. Endingnya aku mau istirahat lagi. Tapi nggak dapet cuan lah guys kalau kayak gini. Tapi ada, tenang aja, dapet cuan dari iklan. Jadi kalian jangan skip iklan ya. Ini kipas anginnya aku mau pasang ulang, nggak jadi aku mau bongkar ulang karena udah fix kalau kayak gini seluruh spoolnya tuh rusak. Nggak tahu apa sebabnya, kenapa bisa jalur ke nomor 1 itu putus, jalur ke kapasitor itu juga meragukan. Ya endingnya spoolnya bermasalah lah. Kalau misalnya pengen sembuh ya harus ganti spool baru. Tapi ganti spool baru tuh biasanya ada yang awet cuman 2 minggu, ada yang 1 bulan, nggak ada jaminan dia bakal awet. Kalau gitu ya udah deh, selesai. Aku udahi dulu ya videonya sampai di sini. Terima kasih teman-teman udah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku mau pergi ngopi dulu karena cuacanya hujan, enak nih kayaknya kalau ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye bye. Semoga bermanfaat ya.